Kafir itu sendiri artinya sebenarnya kan menutupi. Namanya itu takfiri. Takfir itu apa? Gampang mengkafirkan orang kalau tidak sependapat. Astagfirullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Nina Tama. Saya Wiwit di sini. Masa? Kita lagi ada di Tansu di Cilandak. Di Cilandak. Lumayan tadi kita menunya Bubur ayam. bubur ayam Yum. yang luar biasa. Iya. Menunya di luar kebiasaan. Banyaknya minta ampun. Asli dari anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Tapi yang juga kebiasaan tuh adalah t-shirt kamu, Mas, yang harus aku tanyakan. Judul masa judulnya masih kafir, guys. Kan agak serem ya. Gimana nih mengundang pertanyaan ini? Masih kafir. Iya. Kan Bapak bukannya udah baca syahadat tiap hari tuh, sehari 5 kali. Iya, kalau yang itunya udah. Terus? Tapi kalau kita mau maknai kafir itu sendiri, artinya sebenarnya kan menutupi. Kafir itu artinya menutupi. Iya, dari kata kafaro kan. Oke. Ya. Berarti kalau masih kafir masih menutupi. Masih Atau ada masih yang ditutupi atau masih tertutup. Apa Oh. yang tertutup? Ayat-ayatnya Allah. Saya masih merasa belum bisa mengimplementasikan semua yang Allah perintahkan. Kalau aku sih dibilang masih kafir, kalau kayak gini ya, artinya aku sendiri juga sebetulnya masih kafir karena kan masih banyak isinya Al-Quran yang belum aku pahami dan belum aku jalankan. Ya. Jadi aku nih datang ke kamu atau kita ngobrol gini nih dalam rangka membuka tabir ini tadi. Gitu Iya, kan. Semoga benar. nggak, semoga suatu hari nanti aku tidak menjadi kafir. Kafir gitu kan. Gitu. Nah, tapi yang lain adalah mendingan merasa kafir kan dibanding merasa paling beriman. Itu bahaya loh kok merasa paling Merasa paling itu tuh udah bahaya banget, apakah tuh merasa paling kafir atau tuh merasa paling beriman, apalagi beriman ya, karena kalau Iya. menurut aku pribadi nih guys, merasa paling beriman tuh artinya akhirnya membawa kita ke sisi dimana kita bisa menilai orang gitu kan. Bener. lu salah harusnya tuh benernya kayak gini, padahal setiap orang kan memandang sesuatu tuh pasti dari perspektif yang beda-beda gitu Iya. kan. Aduh, ada cerita apa, Mas? Iya, jadi itu juga dulu yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Oh. Ya, salah satu cirinya tuh gampang sekali mengkafir-kafirkan orang. Ya. Ada tuh kayak masih ada. kaum Khawarijnya udah nggak ada, cuman sifatnya masih Sifatnya ada. tuh masih ada. Mungkin sampai di hari ini masih banyak yang merasa orangnya dirinya paling bersih, paling suci, Iya. sehingga dengan gampang mengejudge orang yang berbeda itu kafir dan seterusnya kan. Iya, benar. Nah, kalau kita menilik sejarah, sebenarnya bibit-bibit Khawarij itu sudah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup. Masya Allah, astagfirullah. Iya, namanya adalah Zulhumaisirah. Nah, Zulhumaisirah. Jadi siapa dia? Apa itu? jadi gini, waktu itu ada sebuah kejadian Nabi Muhammad SAW sedang membagikan harta ghanimah. Oke, harta rampasan perang ya. Ya, harta rampasan perang dibagikan sama Rasulullah ke para sahabat, gitu kan. Kemudian si Zul ini nyeletuk gitu. Wahai Rasul, bagikanlah secara adil. Ada gila-gilanya Rasul ditegur. Rasul kaget kan. Emang siapa manusia paling adil selain aku di sini gitu kan. Sampai Umar marah waktu itu. Umar kepingin izinkan aku tebas lehernya. Kemudian Rasul bilang jangan. Sesungguhnya nanti dia itu akan memiliki pengikut. Dan pengikutnya akan bertambah. Dan itu terjadi di zaman Ali. Dan zaman sekarang. Iya, di zaman Ali bin Abi Thalib itu kelompok Khawarij ini semakin banyak. Keberadaan kaum ini nih kerennya begini. Nabi bilang, mereka tuh sholatnya lebih baik dibanding sholatmu. Mungkin baca Qur'annya juga lebih baik dibanding bacaan Qur'anmu. Tapi apa yang mereka dapat itu tidak lebih dari apa yang keluar dari kerongkongan. Artinya pemahamannya melenceng. Jadi kayak istilahnya kalau kita baca Quran, baca aja gitu ya, tapi nggak ada pemahaman mendalam atas Quran gitu dan implementasinya terhadap ayat-ayat suci Allah gitu. Atau menyimpang. Bisa jadi menyimpang. dia punya versinya sendiri gitu, yang bertentangan gitu. Ya contoh misalnya kayak kita kan yang
dipahamkan dengan ayat yang sama tapi bisa jadi teroris. Oh iya. Yang menyimpang bukan Qurannya kan, tapi orangnya yang memahaminya. Oknumnya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mereka lakukan ya. Jadi pertama kali perang sama Muslim itu antara Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah. Oke. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memilih perdamaian. Oke. Karena menurut Ali lebih baik berdamai dibanding kita berperang tapi sama-sama saling menghancurkan. Oke. Nah, orang-orang Khawarij nggak mau. Oh iya. Iya, kalau mau ya udah perang sampai kita bisa merebut kekuasaan itu kembali. Makanya kaum Khawarij ini akhirnya membenci Ali. Oh. Karena Ali mau menerima perdamaian itu gitu kan. Oh. Nah, ciri-ciri dari orang-orang ini adalah Khawarij ini selalu menempatkan politik di atas kemanusiaan. Astagfirullah, kayak ngerti banget nih sekarang nih. Happening banget nih. Ya, jadi dia lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dibanding kemanusiaannya itu sendiri gitu. Ya udah perang aja yuk, gimana caranya kita menang gitu kan. Yang penting kelompok kita menang gitu. Yang penting kelompok kita menang. Nah, terus yang kedua namanya itu takfiri. Takfir itu apa? Gampang mengkafirkan orang kalau tidak sependapat. Astagfirullah. Ya. Jadi kalau nggak sependapat itu kafir. Kayak gitu. Padahal para ulama itu dalam memberikan dakwahnya itu selalu bilang ketika kita didatangin orang, ketika ada orang memberi pendapat kepada kita, mungkin dia ada salahnya tapi ada benarnya. Pendapat kita pun mungkin ada benarnya tapi juga ada salahnya. Jadi saling menghargai pendapat orang itu sebenarnya harus dijaga gitu. Enggak yang tidak sependapat tahu-tahu dibilang kafir dan seterusnya. Kalau Mbak boleh bantu nih Mbak, Mbak bisa buka ayat ya. Oke. Di surat 21. Bentar ya, 21 apa? Ayatnya 78 79. 21 itu Al-Anbiya kalau nggak salah ya. 21 Al-Anbiya. Benar, 78 79. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang. Karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Lalu kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Artinya, itu Nabi Daud kan bapaknya Nabi Sulaiman. Iya. Ada sebuah perkara keputusannya berbeda antara Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Antara bapak sama anak ya. Iya, tapi mereka tetap saling menghargai kan. Bahkan Allah bilang ya memang saya yang membuat perbedaan perspektif itu. Tapi lihat dong, dari perbedaan perspektif itu ada ilmu hikmah yang bisa kita dapat. Memberikan pengertian kepada Sulaiman. Jadi Allah memberikan pengertian kepada Sulaiman ya tentang masing-masing dan kepada masing-masing gitu kan, ada hikmah dan ilmu. Iya. Makanya Daud punya keputusan apa, Sulaiman punya keputusan apa. Tinggal cari jalan tengah aja harusnya ya. Nanti tapi di akhir ayat itu keputusan Sulaiman lebih tepat, dibilangnya begitu. Gitu. Oke. Tapi intinya bukan ke sana ya. Intinya adalah ketika berbeda itu sebenarnya hal yang biasa. Sama kayak kita di titik terang lah Mbak. Selama ini kan berdiskusi, kemudian ada perbedaan pendapat, tapi kita nggak ada yang ngejudge kan? Iya benar. Ini pas banget sama kehidupan pribadiku nih guys. Ya curhat langsung. Di kehidupan pribadiku tuh sedang mengalami hal ini gitu. Jadi kami tuh punya kelompok teman, di mana kami pikir nilai-nilai kehidupannya kita sama, values of life-nya sama. Ternyata sampai di satu titik ternyata values kita ternyata beda gitu. Dan nggak ada salahnya kalau menurut aku, karena dia punya values-nya sendiri yang menginginkan jalan yang terbaik buat keluarganya. Kami juga menginginkan jalan terbaik buat keluarga kami, tapi jalannya nggak sama gitu loh. Iya, gitu. benar. Iya. Sebenarnya Mbak, yang sering kali membuat kita kecewa itu apa? Ekspektasi kita. Iya. Karena kita kepengen mereka sama dengan values kita gitu kan. Iya, ya itu yang membuat sering kita kecewa kan. Iya. Makanya jangan pernah menyamakan. Susah nanti ngelihatnya.
Iya, benar-benar. Nah, kemudian ciri-ciri dari Kawarit ini ada lagi, yaitu fanatik terhadap apa yang dianggap benar. Astagfirullah, bener banget. Jadi kalau dia rasa itu udah benar, wah mati-matian deh. Dia tidak berusaha mencari tahu atau tabayun. Iya, Tabayun itu ketemu ini sebenarnya masalahnya di mana, saling mengkoreksi gitu Iya, kan. iya, Fanatik udah. Jadi mau salah kayak apa, kalau dia udah fanatik sama sesuatu pasti dibela mati-matian. Ya seperti bumi datar gitu. Nggak boleh. Kalau nanti di, kenapa? Bisa jadi. Kalau nanti di itu ya. Ya, ada di sini bagian nyapu. Oke. Nah, terus yang terakhir selalu mengedepankan kekerasan dibanding untuk membicarakan solusi. Itu tadi kayak Ali, tebas aja dulu. Bukan Ali dong, Siapa tadi? Kawaritsnya. Oh, Kawarit. Enggak, kan yang Nabi ngingetin. Oh, Umarnya bilang, Umar. ini mah cikal bakal nggak bagus. Tebas aja dulu deh kayak gitu. Tapi sama Nabi kan dilarang, jangan. Bahkan Nabi aja bilang nggak apa-apa, udah Iya. berbeda tuh it's okay. Iya, kayak Jangan gitu. sedih, ntar lebih banyak lagi. Jadi sekarang orang nggak akan mau disebut kaum Kawarits ya, tetapi tanpa disadari Sikapnya udah kayak gitu. sikap-sikap itu melekat Sifatnya udah gitu. kayak gitu. Bener. Dan ingat Mbak, semua yang terjadi di hari ini merupakan pengulangan dari masa lalu. Betul ya. Iya kan? Iya benar. Ya sama lah, rasa senang, rasa sedih, bahagia dan seterusnya itu kan setiap orang tiap zaman sama ya. Iya benar. Ya rasa senang kayak gitu, sedih Iya. juga kayak gitu. Jadi ya semuanya pengulangan, nggak ada yang beda, cuma mungkin bungkusnya aja yang beda. Iya betul. Elah. Jadi paham ya kenapa masih pakai baju gini? Paham. Masih kafir? Kalau gitu ada yang size S nggak? Buat aku. Oke. Thank you ya Mbak. Sama-sama, Kita ketemu Mas. lagi lain waktu. Siap. Insya Allah ketemu lagi ya guys. Assalamualaikum.